Ekonomi Manajemen Kompensasi. Halo, aku Dewa. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan belajar tentang kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi juga merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis. Apa itu tujuan kompensasi? Yang pertama, penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan perundang-undangan. Kompensasi ini terbagi menjadi dua. Ada kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Untuk kompensasi langsung sendiri terbagi menjadi dua. Ada gaji pokok dan gaji variabel. Gaji pokok ada upah dan gaji. Nah, apa sih itu upah? Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Contohnya ya karyawan kontrak. Nah, lalu gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang telah memberikan sumbangan tenaga, pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Gaji bisa dibilang juga bayaran tetap. Contohnya pegawai di lingkungan kantor. Nah, untuk gaji variabel sendiri ada bonus, insentif, dan kepemilikan saham. Itu termasuk kepada imbalan yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi batas yang ditentukan. Nah, untuk kompensasi tidak langsung sendiri, yaitu kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ada asuransi kesehatan, dana pensiun, kompensasi pekerja, dan liburan pengganti. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi apa-apa aja nih? Yang pertama, tingkat biaya hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat biaya hidup di daerah itu berbeda-beda. Kalau di kota-kota besar, otomatis tingkat biaya hidupnya lebih tinggi dengan kota-kota kecil. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi tingkat kompensasi yang diberikan. Jika biaya hidupnya tinggi, maka kompensasinya juga akan diberi tinggi, gunanya untuk menunjang hidup yang layak. Nah, yang kedua ada kompensasi perusahaan lain. Jadi, sebelum memberikan kompensasi, perusahaan melakukan survei gaji sebelum menawarkan kepada karyawan. Yang ketiga, kemampuan perusahaan. Tentu beda perusahaan yang sudah lama atau perusahaan yang besar dengan perusahaan yang baru membangun. Otomatis kemampuan finansial mereka sangat beda. Jadi, kemampuan finansial ini sangat mempengaruhi dalam pemberian kompensasi. Nah, ada yang keempat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, semakin besar tanggung jawab karyawan, maka semakin besar pula gaji yang diberikan. Nomor 5, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pemberian upah ini juga dipengaruhi dengan upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pasal 89. Yang terakhir, peranan serikat buruh. Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peranan serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerjasama. Nah, apa aja nih langkah-langkah penentuan kompensasi? Yang pertama ada menganalisis jabatan.
Menganalisis jabatan ini aktivitas untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan diisyaratkan dalam melaksanakan kiprah tersebut. Yang kedua, mengevaluasi jabatan. Nah, evaluasi jabatan ini proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan. Yang ketiga, melakukan survei gaji dan upah. Nah, setelah kita melakukan survei gaji dan upah ini, kita jadi tahu nih akan memberikan kompensasi kepada karyawan kita sesuai dengan pasar tenaga kerja atau kita berikan di atas pasar tenaga kerja. Nah, menentukan tingkat gaji. Setelah melakukan survei gaji, baru kita tahu nih berapa tingkat gaji yang akan kita berikan kepada karyawan kita. Jadi, dalam sebuah organisasi ini, manusia ditempatkan sebagai unsur yang sangat khusus karena manusia baru akan terdorong untuk bekerja apabila kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan aktualisasinya dapat terpenuhi. Dan kompensasi yang diberikan harus dirasa adil oleh karyawan. Jadi, jika kompensasi tersebut terasa adil, maka otomatis akan meningkatkan kinerja karyawan karena karyawan akan bersemangat bekerja. Kompensasi yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.